Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Melanjutkan pelajaran yang lalu yang judulnya waktu itu tasbiyah dan tarbiyah. Sekarang jalan untuk mencapai kemuliaan Islam. Tasbiyah dan tarbiyah adalah kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam dengan cara penerapan ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya. Keduanya adalah perkara yang mulia. Tidak mungkin kaum muslimin dapat mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan menerapkan metode tasbiyah dan tarbiyah yang merupakan kewajiban besar yang amat penting. Kewajiban yang pertama adalah tasbiyah. Tasbiyah itu yang dimaksud dengan tasbiyah adalah pemurnian agama ya, pemurnian agama itu sendiri. Ada beberapa hal ya. Yang pertama itu pemurnian akidah Islam. Dalam tasbiyah itu tadi ya. Dari suatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya seperti kemusyrikan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau penakwilan ya, penolakan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya, tasbiyah itu yang dimaksud dengan tasbiyah itu adalah pemurnian dalam akidah. Yang kedua, pemurnian ibadah. Dari akidah sekarang ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Hal-hal yang baru ya dalam ibadah itu namanya bid'ah. Yang tidak ada contoh dari Rasul ya, para sahabat. Yang ketiga, tasbiyah atau pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid ya, dan kegelapan sikap fanatisme jumud. Makanya kalau ulama berijtihad dia nggak berdosa memang gitu. Kalau benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dia tetap dapat 1 pahala. Tapi kesalahan itu kita nggak boleh ikutin gitu. Nah ini maksudnya. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, Ya, pasti ketahuan kan ulama lain mengkoreksi kan. Gitu. Ulama itu kan sering begitu, koreksi dengan dalil tapi bukan dengan ro'yu. Apalagi tentang akidah kan. Ada yang bilang Allah itu ada di mana-mana. Nah itu kan nggak benar. Dalilnya Al-Quran dia memang gitu. Jadi kalau ada Allah ada di mana-mana ya di WC ada, di kita lagi beol ada gitu kan. Enggak benar, Allah tidak seperti itu. Ada lagi yang bilang Allah ada di ars. Kalau Allah ada di ars berarti dia butuh tempat dong katanya gitu. Karena dianggap Allah itu makhluk gitu. Allah duduk di kursi, ya kan? Berarti besaran mana tuh kursi sama Allah kan gitu jadi takwilnya kan? Dan nggak boleh mentakwilkan seperti itu. Udah apa kata Allah, Allah lebih tahu.
Gitu. Kita yakinin aja. Kita imanin aja. Emang pinteran siapa Allah sama kita kan gitu. Kalau kata Allah, aku ada di ars. Ya udah. Jangan bilang Allah butuh tempat, berarti karena dia menganggap Allah itu makhluk, jadi butuh tempat gitu kan. Sama juga Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kalau dia turun berarti arsnya tinggal dong, tinggalan katakan gitu. Terus turunnya gimana katakan gitu. Ya kan? Terus dia tafsir lagi. Sepertiga malam kan beda antara Lampung sama Papua. Kalau dia turunnya di Lampung, di Papua gimana lewat 2 jam udah siang katanya kan. Gak usah susah-susah turun di Indonesia, di Mekah masih siang kan gitu. Kan gitu. Dia mentawil bahwa Allah itu seperti makhluk. Kalau makhluk iyalah. Sekarang di Lampung dia nggak ada di Papua, nggak ada di Mekah, ada di Lampung. Terkecuali orang yang manunggaling ya, ngecap katanya, bohong dia kan, dia menyatu sama Allah. Apa itu? Masa Allah bisa makan kan itu? Kalau dia menyatu sama Allah kan itu. Nah, kalau kata Allah, aku turun ke langit dunia di sepertiga malam. Barang siapa yang berdoa, maka aku kabulkan. Barang siapa yang minta ampun, maka aku ampuni. Allah bilang begitu, udah imanin. Sebenarnya gampang, kita ini aja yang sok-sok pinter gitu. Kalau Ahlus Sunnah udah imanin aja begitu, nggak usah dibilang Allah ada di ars, berarti Allah butuh tempat dong. Allah duduk di kursinya kan ada kursi kan, Allah duduk di kursi, berarti Allah gedean mana kursi sama Allah, pasti gedean kursi dong, kan gitu. Kalau kita duduk di kursi kan pasti gedean kursi, nggak mungkin gedean kitanya kan. Jadi dianggapnya Allah itu makhluk, dia anggapin dirinya dia sendiri. Harusnya imanin aja, Allah lebih tahu. Nah kan, jangan kalau kita bantah begitu, lah kamu juga menafsir dong katanya. Allah di atas ars. Arsnya mana? Kan gitu katanya. Gedean mana ars sama Allah? Padahal Allah itu maha besar dari ciptaannya. Dia bingung, kalau Allah maha besar dari ciptaannya berarti ars sempit dong. Kan gitu katanya kan, kursinya sempit dong kan gitu kan. Jadi berpikirnya kacau gitu loh. Udah harusnya imanin aja gitu. Jangan kita karena pikiran kita tuh nggak bisa menembus tembok aja, kita nggak tahu pak, ya kan? Karena bapak di sini, bapak di situ sekarang ya, bapak tuh pulang tiba-tiba ada di situ, saya nggak tahu, nggak kelihatan, tembok doang baru itu deket, apalagi jauh. Kalau Allah maha tahu, maha besar, nggak bisa disamain dengan makhluknya. Kalau kata Allah, aku turun ke langit dunia di sepertiga malam, udah imanin aja. Siapa yang berdoa aja gitu udah. Gitu. Ya itu cara kita memahami Ahlus Sunnah memahami seperti itu. Ya. Kemudian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Yang kedua, yang ketiga, pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru, yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme atau jumud. Yang keempat, pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Quran, fikih, kitab-kitab yang berhubungan erat dengan raqaiq atau kelembutan hati, dan kitab-kitab lainnya dari hadis-hadis lemah dan palsu, serta dongeng Israiliyat dan kemunkaran lainnya. Jadi diperbaikilah, dimurnikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ya, dipandu para sahabat. Nah, itu tadi tasfiyah. Dan selanjutnya kewajiban yang kedua adalah tarbiyah, yaitu pembinaan generasi muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan sebuah pembinaan secara Islami yang benar
sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir. Ya, setelah tasbihah udah murni semua, ya baru pembinaan, ya, namanya tarbiyah. Tidak diragukan lagi bahwasanya upaya untuk mewujudkan kedua kewajiban ini memerlukan dan menuntut kesungguhan, ya, yang memadai, saling bahu-membahu antara kaum muslimin seluruhnya dengan penuh keikhlasan baik secara kolektif maupun individu atau perseorangan, ya. Sikap ini sangat diperlukan dari semua komponen masyarakat yang benar-benar berkepentingan untuk menegakkan sebuah masyarakat yang Islam yang menjadi idaman. Setiap negeri yang telah terapuh pilar-pilarnya, semua pihak bekerja pada bidang dan spesialisasi masing-masing, ya. Maka bagi para ulama yang mengetahui hukum-hukum Islam yang benar harus sungguh-sungguh mencurahkan perhatian mereka mengajak kaum muslimin kepada pemahaman Islam yang benar, baik akidah maupun manhajnya, serta memahamkannya kepada kaum muslimin, kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan mereka di atas pemahaman tersebut seperti yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 79, ya, penggalannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Artinya akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Mempelajari Alkitab wajib, penting, gitu kan? Karena kita kalau nggak tahu, kita bagaimana kita mau beriman kepada Allah, ya? Bagaimana kita mau lebih dekat, lebih cinta kepada Nabi kalau kita nggak mempelajari sunnah-sunnahnya? Gitu. Inilah jalan satu-satunya dalam pemecahan problematika umat yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada jalan lain, hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi tasbihah, pemurnian segala macam, Islam, akidah segala macam itu, ya, fikih maupun tarbiyah, ya. Membina. Dalilnya firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi semuanya kita untuk Allah aja udah, pasti Allah nolong kita. Jangan takut kita nggak makan, ya. Pasti Allah tolong gitu. Asal kita sungguh-sungguh, ya, bukan karena kita nggak enak lah atau bagaimana atau alasan. Semuanya hanya untuk Allah aja udah. Tadinya malas juga jadi semangat kita kalau hanya untuk Allah. Merupakan sebuah kesepakatan yang tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin tentang ayat tersebut, bahwa makna firman Allah, jika kamu menolong agama Allah, adalah jika kamu mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kamu dari musuh-musuhmu. Artinya menolong Allah itu menjalankan perintah-perintahnya, bukan nolong Allah nggak bantuan gitu. Mau kafir silakan, mau ini enggak, silakan. Karena keuntungannya dari kita sendiri juga. Kalau kita beriman, ikut perintah Allah, surga. Untuk kita kan, bukan untuk Allah kan. Surga punya Allah kan gitu. Kalau kita mau kafir, dirimu juga tuh neraka disediain gitu. Membantu dalam arti bahasa Allah kan ya? Hah? Ya, kalau membantu bahasa Indonesia, bahasa manusia kan kita membantu, tapi Allah kan nggak perlu dibantu. Kan? Allah nggak perlu dibantu. Jadi itu kan bahasa Allah sendiri. Bahasa Allah sendiri. Nah, kan Allah sendiri
jika kamu menolong agama Allah, maksudnya ya, maka Allah akan juga menolong kita. Bagaimana menolong itu? Menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, artinya kan ya, bukan menolong Allah itu untuk Allah, tidak. Allah nggak, lu mau kafir mau Islam silahkan, kan gitu. Nah itu yang perlu kita renungin tuh. Makanya kita perlu tadabur itu tadi. Tadabur ayat-ayat Allah. Apa maksudnya ini? Masa Allah minta tolong? Masa Allah minta sedekah? Ya kan? Ada tuh kan kata orang Yahudi, Allah tuh pelit katanya. Masa minta sedekah sama makhluk katanya gitu. Padahal bukan begitu maksudnya. Untuk diri dia sendiri, cuman kalimatnya seperti itu. Kayak ini aja tadi, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong. Bagaimana menolong Allah? Itu tadi, menjalankan perintahnya dengan benar. Ya, untuk benar, bagaimana cara belajar? Gitu. Bukan ngeliatin orang, ikut. Itu orang sholat gitu, ikut. Gitu kan. Gitu ya. Selanjutnya, di antara nas-nas yang mendukung makna ini dan sangat sesuai dengan realitas saat ini, di mana dalam nas tersebut telah digambarkan jenis penyakit dan sekaligus cara terapinya secara bersamaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jika kalian telah berjual beli dengan sistem bai'ul inah, ya bai'ul linah sini, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pekerjaan bertani serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian. Dia tidak akan mencabutnya dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3462, Al-Baihaqi bab 5 halaman 316 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bisa dilihat juga di Silatul Ahadits As-Shahihah nomor 11. Jadi kalau kita berniaga enggak mementingkan apa ya, ibadah, dagang curang, waktu sholat tinggalin, ya kan? Allah akan hinakan dia. Rugi kan? Kelihatannya aja untung tapi nggak berkah gitu lah, gitu. Ya. Maka penyakit yang melanda kaum muslimin bukanlah karena kejahilannya terhadap suatu ilmu tertentu, namun harus dikatakan bahwa semua disiplin ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin adalah wajib sesuai dengan porsinya. Akan tetapi kehinaan dan kerendahan yang dijumpai mereka bukan karena kejahilan mereka tentang apa yang dinamakan fikul waqi. Namun penyebabnya adalah sikap mereka yang menggampangkan dan meremehkan pengamalan hukum-hukum agama, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Itu menurut ini sebenarnya nggak bodoh gitu loh, itu pintar, cuman dia meremehkan, urusan ntar itu mah yang penting sekarang kan gitu, belum terbukti gitu kan, kata dia kan gitu. Menggampangkan itu hukum Allah, meremehkan. Sholat ntar aja deh, masih ada waktu kok sampai asar ya kan, itu kan namanya kan meremehkan kan gitu. Dan untuk ilmu ntar besok masih bisa, nah gitu, itu namanya meremehkan. Sabda Nabi SAW, artinya jika kamu berjual beli dengan sistem bai'ul inah, ya. Bai'ul inah ini maksudnya jual beli inah, yaitu menjual sesuatu barang kepada seseorang dengan cara menghutangkannya untuk jangka waktu tertentu dan barang tersebut diserahkan kepadanya. Kemudian si penjual membelinya kembali dari pembeli secara kontan dengan harga yang lebih murah sebelum menerima pembayaran dari si pembeli tersebut.
Itu cara baiul inah itu ya begitu. Jadi saya jual ke bapak nih, ya kan, dengan harga tinggi kan, tapi tempo tuh lama. Sebelum bapak jual udah saya beli lagi dengan harga murah. Nah, itu nggak boleh karena bapak butuh duit saya kasih kontan. Gitu. Udah bapak juga belum bayar sama saya kan gitu. Kayak gitu. Nggak boleh itu. Saya jual bapak nih utang lah bayarnya 100 juta gitu kan. Ya kan belum bapak-bapain tuh. Tiba-tiba bapak tadi nggak ada ya kan. Udah deh, saya bayar lagi deh 900 kan gitu. Bapak butuh duit, ya udah kasih. Kali. Dosa saya. Terus di sini belum bayar. Belum bayar. Iya, berarti masih barangnya udah nggak ada. Barang udah dikasih. Dia dapat uang 1 juta, 900, dia utang sama saya 1 juta. Tetap. Oh, Iya. Pas saya itu. Nggak import dong. Dia yang kena. Saya untung. Nah, itu nggak boleh. Iya. Ya kan? Kan dalam zaman dulu begitu zamannya, makanya ada di sini. Banyak. Iya. Barang bekas itu ya. Iya, gitu. Bekas itu Barang masuk ya. bekas. Bukan barang bekas. Barang butuh. Barang Barang butuh. Saya jual nih sama bapak nih. Misalnya TV, ya kan? Ya udah ditonton lah kali kan gitu. Tiba-tiba bapak nggak bisa bayar nih. Bapak pengen jual. Saya beli lagi, lebih murah. Kan nggak mungkin dong, bapak saya jual ke bapak 1 juta, saya beli 1 juta lagi nggak mungkin. Tapi Pasti. seandainya dia udah dibayar dari sini udah bayar kata 1 juta. Kan Pak Jono butuh lagi Pak Jono, nggak punya duit. Mungkin bayarin lagi TV saya itu 900 lah. Utangnya udah lunas. Lunas. Oh boleh. Nggak apa-apa itu. Boleh. Nggak menyulitkan kan gitu. Tapi kalau masih ada terutang, berarti sebenarnya harusnya pinjam duit aja gitu, jangan duit kan gitu. Gitu ya. Ya, jika kamu jual beli dengan sistem baiul inah, ya, adalah sebuah isyarat dari beliau yang menunjukkan salah satu jenis muamalah yang bermuatan riba. Riba sama juga kan? Dan bahasa apa itu? Baiul inah. Iya, baiul inah. Baiul inah itu bahasa Arab. Arab ya? Baik-baiknya itu. Baik. Sama penginjil. Baik beli gitu ya. Saya itu. Iya baik. Pak, sama penginjil sama penginjil. Haji John nggak boleh juga sama. Dilarang juga. Karena kan belum jelas. Belum jelas ya. Ini bisa 1 hektar nih, pohon rambutan. Hah? Udah sepakat. Ya walaupun udah sepakat, kan belum jelas nih, ya kan? Saya taksir 1 juta ya. Ternyata itu 10 juta sebenarnya gitu loh, Pak. Kan izinnya kan begitu. Karena saya butuh duit, saya kasih aja udah deh. Kan gitu. Jadi ada timbul rasa curang-curangan jadinya. Ntar belum lu panen, gue udah panen duluan kan bisa aja kan gitu kan? Iya kan? Udah habis nggak tahu emang begini. Nah, akhirnya timbul rasa curang itu tidak boleh. Ijon ya namanya. Tapi biasanya kalau ijon kan udah katakanlah 100 meter ini panen padi. Biasanya kan dapatnya 5 kintal atau 6 kintal. Nah, kalau sekintalnya kalau 1 juta, berarti kan kalau dia beli kerjain sendiri dapat kita 5 juta atau 6 juta, kalau kita ada jual 4 jutaan lah gitu kan. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Karena kan perkiraan dia udah tahu kalau ini hasilnya sekian kurang lebih maksimal gitu. Ya, nggak boleh. Nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Karena kalau kata Jadi, Allah haram ya. itu kalau sama-sama dilarang gitu aja Pak. Iya. Walaupun kita udah tahu kira-kira gitu kan. Karena bisa aja nggak berbuah, Pak. Rugi nggak saya yang beli? Iya. Ternyata rontok semua apa nggak? Atau ulet semua gitu misalnya gitu ya. Langsung kebanjiran. Atau kebanjiran. Atau kebakaran. Ya kan? Kita udah sepakat nih. Tiba-tiba kebakaran. Wah gimana lu nggak jaga sih? Kan? Yang nggak tahu api datang dari mana. Misalnya gitu ya. Ulet dari mana? Kalau kayak gitu mungkin gimana? Katakanlah kita mungkin jangan dikaitkan dengan itu dulu. Mungkin kalau kita kan beli ini, kalau kita rumah udah dibayar, tapi masih tempatin, itu kebakaran. Kebakaran. Ya kalau udah dibayar ya udah dong. Bukan ijon namanya kalau di rumah mah. Ijon itu, kalau rumah kan jelas rumah.
Kalau pohon akhirnya buah-buahan tuh kan belum jelas Pak, misalnya mangga nih. Ya kan satu pohon, kalau kita udah biasa nih, misalnya 1 juta satu pohon. Ya, kalau kita petik sendiri atau nyuruh orang itu kita jual sama dia, udah saya beli 500 nih. Karena kalau saya sebagai pengusaha saya taker dong. Itu kan namanya spekulasi Pak. Dagang spekulasi itu nggak boleh. Ijon namanya kan? Ijon. Kanton ya. Hah? Pakai ilmu kanton. Nggak tahu ya. Dia doang itu. Iya. Melihat doang. Iya lihat. Itu baik yang jual atau yang beli? Nggak boleh. Tapi sering Banyak. Makanya di dalam agama saya juga pernah dikabar gitu. banyak. Mana tuh? Mana? Ada kira. Oh iya, waktu iya. Sebenarnya dan buat. Mana saya lihat turun itu buat Nah ya, lagi ya, adalah sebuah isyarat dari beliau yang menunjuk, maksudnya Nabi SAW menunjukkan salah satu jenis muamalah yang bermuatan riba dan memakai siasat. Siasat kan tipu daya, taksiran kan gitu terhadap hal itu kan gitu. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau dan kalian telah mengambil atau memegang ekor-ekor sapi, merupakan isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam ya, tentunya menunjukkan perhatian yang difokuskan kepada urusan-urusan duniawi dan kecenderungan kepadanya serta tidak adanya perhatian terhadap syariat dan hukum-hukumnya. Seperti itu pula yang disyariatkan oleh sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu telah ridho dengan pekerjaan bertani. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Wa taraktumul jihada ya. Kamu telah meninggalkan jihad sebagai buah dari sikap ingin hidup kekal di dunia ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat-tempatmu, maka kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat. Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Coba 38, ya kan? Kehidupan di akhirat itu lebih nikmat daripada hidup di dunia. Yang sudah jelas di akhirat itu kekal, panjang umurnya, bukan 63 tahun atau 100 tahun, ya kan? Di dunia paling tinggi 100 tahun. Itu aja udah nggak enak kita hidup, Susah. ya kan? Udah banyak tolong orang. Makanya jangan tua-tua, kalau bisa palingnya tua-tua 70 berapa lagi gitu, ya kan? Kalau mau dikasih Allah kasih. Gitu. Nabi nggak mau tuh sampai 70, jangan nggak mau dia gitu sampai tua-tua, dia itu selalu berdoa malah, jangan sampai terlalu tua. Gitu. Tapi itulah fitrah manusia, senang kehidupan di dunia, padahal dunia itu sementara. Ya kan, kita ngumpulin harta banyak, yang kita nikmatin cuma berapa sih? Kalau saya lihat orang-orang banyak tuh ya hartanya, lagi di Arab itu kan melimpah ruah harta dia. Rumah ada berapa, hotel ada berapa, istrinya berapa, kasih darah tinggi aja udah nggak bisa makan macam-macam, ya kan? Akhirnya yang nikmatin ya
orang-orang juga. Terima kasih, kadang-kadang bingung ya Pak, orang yang korupsi gede-gedean itu ya di Indonesia itu ya. Saya bingung tuh. Perempuan lagi. Jaksa itu kan untuk apa dia? Untuk kecantikan. Kecantikannya untuk siapa? Untuk lelaki kan? Bukan untuk diri dia sendiri. Ngapain nggak pikir? Kok nggak berpikir gitu? Makanya kalau orang yang mencari duit dengan cara yang nggak halal, dengan cara tidak sesuai dengan syariat, akhirnya dia tertipu. Seolah-olah kayak benar tapi nggak benar. Akhirnya dia celaka sendiri. Penjara kan sekarang. Itu. Akhirnya cantikannya juga hilang di penjara kan gitu. Iya, bisa dandan lagi dia. Harinya kan tiap bulan ke Singapura, ke mana gitu kan. Duitnya banyak gitu. Selanjutnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kamu. Dia tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kalau kita mentingin dunia, Allah biarin sampai kita benar-benar sadar mementingkan agama. Tapi kalau udah begitu biasanya susah. Kecuali nanti sakit. Nah, sakit baru ngerasain dia. Gak ada gunanya kan? Udah sakit. Gitu. Belajar udah gak bisa, mau ibadah udah susah. Mengisyaratkan secara jelas bahwasanya agama yang merupakan kewajiban kita untuk kembali kepadanya adalah agama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada beberapa ayat yang mulia ini ya. Yang pertama Ali Imran ayat 19 ya, penggalannya innal ladzina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam ya. Juga firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Allah ridho dengan agama Islam ya. Agama lain enggak itu. Makanya berdoa enggak kerasa ya. Itu lagi ya. Islam itu kemudian manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tasbiyah dan tarbiyah adalah manhaj yang benar dalam pelaksanaannya. Memang membutuhkan waktu yang lama, maka hal ini harus dilaksanakan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta dengan penuh kesabaran. Sebab dengan ilmu, amal soleh dan kesabaran Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dalilnya Sajadah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk agama, yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Sajadah 24, sesungguhnya ya, dengan kesabaran dan keyakinan maka Allah akan menganugerahkan kepemimpinan dengan umat Islam dan memberi kemenangan kepada mereka. Coba ya, kerja ya. Tentunya kayaknya cepat habis ya. Dan ini baru sedikit. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kita ya di akhirat kelak ya, menjadi timbangan yang berat sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah ya, surga Firdaus. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari saya sendiri karena kebodohan saya mohon ampun dan mohon maaf pada semua. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.